Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha terpuji. Semoga segala bentuk pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendapatkan ridho darinya, sehingga kelak di hari kemudian nanti layak kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam insyaallah senantiasa kita perbanyak untuk Nabi yang kita cintai, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tadi malam adalah tarawih terakhir dan tidak ada lagi tarawih sesudahnya. Tadi malam adalah sahur dan itu adalah sahur terakhir di bulan Ramadan ini. Dan hari ini adalah hari terakhir kita berpuasa di bulan Ramadan tahun ini. Dan insyaallah sebentar adalah buka puasa terakhir di bulan Ramadan tahun ini. Kalau kita kembali ke lanjutan dari ayat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Yang diwajibkan puasa ini adalah hanya orang-orang yang beriman. Kemudian walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Lalu Allah ingatkan agar orang-orang yang beriman, kita semua ini yang melakukan ibadah khusus puasa dan ibadah-ibadah lainnya, Allah minta agar kita cukupkan. Kita cukupkan puasa kita cukupkan salat tarawih kita sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bersyukurlah kita yang telah menyempurnakan, telah mencukupkan bilangan puasanya, bilangan salat tarawihnya, dan sangat merugilah orang-orang yang diberi kesempatan di bulan Ramadan ini untuk mencukupkan bilangan puasanya, bilangan tarawihnya, tetapi
apa yang dilakukan, ia tidak mencukupkan bilangan puasanya, begitupun ia tidak mencukupkan bilangan sholat malamnya, sholat tarawihnya. Dan di penghujung Ramadan ini banyak saudara-saudara kita yang lebih mementingkan urusan dunianya, bagaimana bekerja mendapatkan uang, tetapi semata-mata supaya di hari raya Lebaran nanti ia memakai pakaian yang baru, tetapi ia meninggalkan puasanya, melalaikan puasanya, ia melalaikan sholat malamnya, sholat tarawihnya. Makanya ulama-ulama kita mengatakan, begitu banyak permintaan kita kepada Allah, begitu banyak yang kita inginkan kepada Allah, sementara rukuk dan sujud kita begitu sedikit. Rukuknya sedikit, sujudnya sedikit, permintaannya banyak. Mestinya kita tahu diri, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagaimana pengabdian kita kepada Allah, kita maksimalkan. Selanjutnya kita memohon kepada Allah apa-apa yang menjadi keinginan kita. Jangan sebaliknya, permintaan yang banyak lalu rukuk dan sujud amat sedikit. Itu yang melanda sebagian saudara-saudara kita. Makanya kenapa di penghujung Ramadan jamaah semakin berkurang. Seharusnya kalau Rasulullah sing-singkan lengan bajumu di penghujung Ramadan. Bahkan Bapak Ibu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keterangan hadis di penghujung Ramadan ini, di malam terakhir tadi malam, beliau mengatakan, di hari-hari terakhir Ramadan, di malam-malam terakhir Ramadan, langit dan bumi dan para malaikat itu menangis. Langit dan bumi dan para malaikat menangis. Lalu Nabi pun ditanya oleh sahabat-sahabatnya, ya Rasulullah, apa yang membuat langit dan bumi dan para malaikat itu menangis? Lalu beliau mengatakan, karena umatku ditimpa musibah. Nabi menganggap bahwa orang-orang beriman ditimpa musibah. Lalu sahabat lagi bertanya, musibah apa yang menimpa orang-orang yang beriman? Beliau menjawab, berpalingnya Ramadan dari orang-orang yang beriman itu adalah musibah yang sangat besar. Berpalingnya Ramadan, pamitnya Ramadan, hilangnya Ramadan dari kita, malam terakhir, hari terakhir, Rasulullah mengatakan itu adalah musibah yang besar bagi orang-orang yang beriman. Lalu Nabi lanjutkan, kenapa dianggap musibah jika Ramadan sudah meninggalkan orang-orang yang beriman? Karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang amat istimewa, bulan yang sangat agung. Di dalamnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dilipat gandakan oleh Allah, melebihi dari bulan-bulan yang lain. Di dalamnya Al-Quran diturunkan, di dalamnya
Allah wajibkan kita melakukan ibadah puasa. Di dalamnya kita dianjurkan, diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk melakukan ibadah sunnah di malam hari. Dan ibadah-ibadah lain yang kita lakukan. Dan tidak ada yang Allah janjikan dari semua yang kita lakukan di bulan Ramadan yang sangat istimewa, yang penuh keagungan, penuh rahmat, penuh ampunan, kecuali ampunan yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman. Lalu beliau juga mengatakan, menangisnya langit dan bumi dan para malaikat karena orang-orang yang beriman ditimpa musibah, kehilangan bulan yang begitu mulia, begitu istimewa, begitu agung. Tapi ada lagi musibah yang lebih besar dari itu yang menimpa orang-orang yang beriman ketimbang Ramadan berpaling darinya. Ada lagi musibah lebih besar dari itu. Maka sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, musibah apa lagi yang lebih besar dari itu dengan berpalingnya Ramadan dari orang-orang yang beriman? Maka Nabi mengatakan, mereka yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa, bertemu dengan bulan Ramadan, tetapi ia menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan. Ternyata orang-orang yang beriman yang menyia-nyiakan bulan Ramadan tahun ini, musibahnya lebih besar daripada berpalingnya Ramadan. Kenapa Bapak Ibu? Ulama jelaskan hadis ini. Kenapa dianggap orang yang beriman yang menyia-nyiakan bulan Ramadan merupakan musibah yang sangat besar, melebihi berpalingnya Ramadan dari kita. Ulama-ulama kita mengatakan, karena bulan Ramadan tahun yang akan datang itu pasti datang, tidak mungkin tidak, kecuali kiamat. Ramadan yang akan datang pasti datang seiring waktu. Bulan berganti lagi, akan datang lagi, tak terasa datang lagi Ramadan 2026. Tetapi kita yang tahun ini diberi kesempatan hidup di bulan Ramadan, belum tentu diberi kesempatan hidup di bulan Ramadan yang akan datang. Belum tentu. Nah, oleh karena itu, sebentar nanti sebelum kita berbuka, kalau bisa ada doa masing-masing. Karena hari ini adalah hari terakhir kita puasa. Dan tidak ada lagi sholat tarawih kecuali kita menyambut bulan Syawal. Doanya, ya Allah, hari ini adalah hari perpisahan antara diri kami dengan bulan Ramadan yang sebulan penuh bersama dengan kami. Jika selama bersama sebulan penuh kami telah mencukupkan bilangan puasa kami sebagaimana cukupnya bilangan puasa, kami telah mencukupkan sholat tarawih kami sebagaimana bilangan tarawih di malam-malam hari Ramadan. Jika ada kekurangan di dalamnya, maka Engkau adalah zat yang maha menyempurnakan. Dan janganlah Engkau jadikan, ya Allah, hari terakhir ini adalah hari yang betul-betul terakhir bagi kami. Jadikanlah perpisahan ini adalah perpisahan yang sementara saja. Kita berpisah Ramadan tahun ini karena memang Allah yang batasi. Ramadan sudah berakhir masanya. Jadi kita berpisah dengan Ramadan karena Allah yang batasi Ramadan masanya. Hanya sebulan penuh, hanya 30 hari. Hari ini sudah berakhir. Nah, Ramadan saja yang sudah berakhir masanya lalu kita sia-siakan.
adalah musibah yang sangat besar. Padahal hanya sebulan. Lalu bagaimana nanti umur yang Allah berikan? Ini baru Ramadan yang berakhir masanya. Pada akhirnya nanti diri kita ini yang akan berakhir masanya. Siapapun. Ya sebenarnya ini pelajaran yang sangat berharga. Tak terasa Ramadan berlalu begitu saja. Dan pada akhirnya hari ini, hari terakhir, sebentar di saat kita sudah berbuka, apakah dia yang mengatakan selamat tinggal atau kita yang mengatakan selamat jalan? Ramadan akan mengatakan kepada kita selamat jalan, selamat tinggal. Semoga Ramadan yang baru yang akan datang, ibadahmu tidak seperti yang tahun ini kamu lakukan. Seandainya berwujud manusia, dia akan bicara kepada kita. Saya adalah utusan Allah, datang menemui kamu, tapi kamu menyanyiakan diriku. Suatu saat jika masamu yang berakhir, lalu kamu pulang kepada Allah, lalu giliranmu yang disia-siakan oleh Allah. Ramadan mengatakan, saya diutus oleh Allah kepadamu untuk memuliakan dirimu, mengagungkan dirimu, memfitrahkan dirimu. Karena aku adalah bulan yang fitrah, aku adalah bulan yang suci. Siapa yang tidak menyanyiakan kehadiratku, maka dia akan fitrah, akan aku tinggalkan dia dalam keadaan fitrah. Akan aku tinggalkan dia dalam keadaan suci. Aku adalah bulan yang suci. Bukanlah aku yang mensucikan kamu, tapi Allah lah yang mensucikan kamu melalui kesucian diriku. Allah lah yang mengagungkan dirimu melalui diriku. Karena aku adalah bulan yang agung. Lalu kalau kita mengatakan selamat jalan, apa yang dia tinggalkan setelah kita mengatakan selamat jalan? Adakah kenangan yang dia tinggalkan? Karena kita ada kebersamaan kita selama sebulan. Adakah kenang-kenangan yang dia tinggalkan? Semoga kenangan atau kenang-kenangan yang ditinggalkan adalah waladathu ummuh. Di bulan Syawal ini Allah anggap kita adalah bayi-bayi yang baru lahir. Itu adalah hadiah dari Allah yang Allah berikan bagi orang-orang yang tidak menyanyiakan bulan Ramadan tahun ini. Nah, kalaupun ada kekurangan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, Allah berikan kesempatan kedua di bulan Syawal. Semoga bulan Syawal ini tidak disia-siakan. Tidak Allah suruh kita puasa sebulan lagi, hanya 6 hari. Hanya 6 hari Allah perintahkan kita puasa. Tetapi nilai puasa yang kita lakukan di bulan Syawal selama 6 hari ini sama dengan kita berpuasa sepanjang tahun. Makanya kalau dibalik-balik hadisnya, Nabi mengatakan, andaikan kalian tahu hakikatnya bulan Ramadan, maka pasti mau Ramadan itu setahun penuh. Tapi ulama juga mengatakan, yang sebulan saja masih ada di antara kita yang tidak sanggup puasa sebulan, apalagi kalau sepanjang tahun, setahun penuh. Yang sebulan saja ada yang tidak sanggup puasa sebulan, apalagi kalau setahun. Makanya Allah kasih keistimewaan khusus bulan Syawal. Kita disuruh puasa lebih sedikit dari bulan Ramadan, tetapi nilainya sama dengan setahun. Artinya orang yang tidak puasa Syawal nanti di bulan Syawal,
dia kehilangan ibadah puasa selama setahun. Dia rugi, dianggap rugi. Karena nilainya sama dengan orang yang melakukan puasa setahun. Padahal hanya kita melakukan ibadah 6 hari. Sementara Ramadan tidak. Nabi mengatakan seandainya kamu tahu hakikatnya, kamu mau supaya setahun penuh Ramadan itu. Ternyata ada hikmah semua. Kita tidak puasa setahun, hanya sebulan selama setahun, yaitu cuma Ramadan saja diwajibkan. Tapi di bulan Syawal kita hanya dianjurkan puasa 6 hari bukan sebulan, lalu nilainya setahun. Ini semua Allah lakukan hanya satu saja alasan Allah. Karena tanda kasih sayang Allah. Karena tanda kasih sayangnya Allah kepada kita. Sehingga di bulan Syawal ini ada rangkaian ibadah puasa. Dianjurkan, disunahkan kita untuk melakukan puasa di dalamnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, siapapun dari kita, kalau kita hayati, kita renungkan, suatu saat kalau berakhir, yang berakhir adalah masanya kita hidup di dunia. Hebatnya ini puasa. 14 jam kita menahan diri, tidak makan, tidak minum. Beda sholat. Tadi hanya paling 10 menit, 20 menit selesai. Insya Allah 10 menit, 20 menit yang kita pergunakan untuk sholat. Maka helaan nafas kita yang keluar masuk, itu adalah helaan nafas yang punya nilai. Berharga sekali helaan nafas di saat kita melakukan kebaikan. Sangat berharga. Makanya alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Kenapa Allah minta dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan baring, berzikirlah. Ternyata Pak Quraisy mengatakan, kalau kita duduk dalam keadaan zikir, maka sesungguhnya banyak hal yang tidak sia-sia. Sehat yang Allah berikan, kekuatan yang Allah berikan, helaan nafas yang Allah berikan, itu tidak sia-sia. Dan tidak bisa kita hitung. Tadi waktu kita salat subuh, berapa helaan nafas kita yang keluar masuk? Tidak ada yang tahu. Yang jelas, di saat kita melakukan kebaikan, helaan nafas ini begitu berharga. Ada nilai di sisi Allah. Dan ulama-ulama kita mengatakan, pada akhirnya nanti ada satu helaan nafas yang sangat berharga. Dan tidak ada lagi nafas sesudahnya. Jika nafas terakhir itu baik, maka baiklah seluruh helaan nafas kita sepanjang hidup kita. Tapi kalau helaan nafas terakhir itu gagal, maka gagallah semua, seluruh helaan nafas kita selama hidup kita. Pak Quraisy mengatakan, ini ibarat kendaraan. Kemana kehelaan nafasmu mengantarkan kamu. Dan helaan nafas ini adalah jarak perjalanan. Mulai kita lahir, bahkan sampai kita mati. Ternyata helaan nafas ini adalah jarak perjalanan kita. Mulai lahir sampai mati. Sekian puluh tahun, 60, 70, 80. Kalau dihitung-hitung semua, berapa helaan nafas kita yang keluar masuk selama 60 tahun. Sementara yang menentukan itu adalah helaan nafas terakhir. Nah, disinilah kita minta rahmat kepada Allah. Wa habalana min ladunka rahmah. Ya Allah, anugerahkan rahmat-Mu kepada kami di penghujung umur kami, di penghujung helaan nafas kami. Teguhkan ini lisan supaya mengucapkan la ilaha illallah. Teguhkan ini hati supaya kembali dalam keadaan beriman kepada-Mu. Kalau ini dua diteguhkan oleh Allah, insya Allah seluruh helaan nafas kita
Dia bisa masuk kalau dibuka tutupnya. Ternyata tutup botol ini adalah jendela. Kalau dibuka jendelanya, kalau kita tuangkan air masuk, maka ia pun akan masuk. Kalau jendelanya tertutup, mustahil masuk. Menjadi botol yang kosong. Nah, makanya kenapa Allah kasih pendengaran? Dan di sini ada kalbu, di sini ada hati. Ternyata jendela ini, pendengaran ini adalah jendelanya hati. Jadi orang yang dalam keadaan sakarat ditalkin, itu ibarat air yang dituangkan masuk melalui jendela telinga. Semoga kalimat la ilaha illallah itu dia dengar. Kalau dia sudah tidak mendengar, berarti jendelanya ditutup. Bukan dia yang menutup, Allah yang menutup jendelanya. Nah, yang diharapkan semoga sudah ada sesuatu yang berharga di dalam hatinya, sehingga walaupun tidak dituangkan masuk, sudah ada yang tinggal di dalam. Tapi kalau dia kosong, baru nanti sekarang baru mau dituangkan kalimat la ilaha illallah melalui jendelanya. Sementara Allah yang tutup pintunya, Allah yang tutup jendelanya, bagaimana bisa masuk? Sementara apa yang masuk lalu kita tuang kembali, itu juga yang keluar. Tapi kalau sudah ada berisi di dalam, mau dituangkan masuk atau tidak, mau ditutup jendelanya atau tidak ada masalah. Karena sudah ada sesuatu yang tinggal istimewa di dalam hati kita. Makanya lebih awal beriman kepada Allah. Tetapi wadhkurullaha katsira. Ulama-ulama hikmah mengajak kita, latihlah lisanmu berzikir, latihlah qalbumu berzikir. Latihlah lisanmu berzikir, latih qalbumu berzikir. Kenapa disuruh latih dari awal? Karena ditakutkan di penghujung umur kita Allah yang tutup jendelanya. Ada dua jendela yang Allah tutup, pandangan kita, pendengaran kita. Jadi kalau Allah ambil lagi ingatan kita, maka tinggal satu yang kita harapkan. Makanya ulama-ulama tasawuf seringkali mengajarkan kita, coba dilatih hati itu zikir lafaz la ilaha illallah lisan kita. Lalu di dalam itu dengan pakai tasbih atau tidak pakai tasbih, latih qalbumu dengan berzikir Allah, 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 Allah. Dilatih. Karena zikir ini adalah ibadahnya para kekasih-kekasih Allah. Kalau bicara roh setelah berpisah dengan jasad, dia tidak puasa lagi, dia tidak sholat lagi, tapi zikir tetap jalan. Ibadahnya seluruh roh yang beriman, tidak ada lagi kecuali berzikir kepada Allah sampai hari kiamat. Jadi ibadahnya adalah berzikir menanti hari kiamat. Karena yang menanti hari kiamat adalah roh, bukan jasad. Jasad setelah kembali ke tanah selesai sudah urusannya. Makanya Az-Zaid mengatakan, tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi. Pengabdiannya tubuh ini hanya sampai datang kematian. Setelah datang kematian sudah selesai, istirahat ini tubuh. Tapi roh tidak. Makanya setelah roh keluar dari tubuh, masuk ke alam barzakh, ketemu mungkar nakir, ditanya tentang persoalan alam kubur. Lalu yang terakhir, ruh yang menanti kebangkitan di hari kiamat, bukan jasad. Karena mustahil jasad yang menuntut hari kebangkitan, sementara dia mati, bahkan kembali ke tanah, hancur menjadi tanah. Tapi ruh dia yang abadi. Nah, oleh karena itu hadis mengatakan, tidak ada teman yang paling diinginkan oleh roh kecuali adalah amal kebaikan. Oleh karena itu Pak,
air minum yang berbuat baik ke kita sampai hilang hausnya, atau kita yang berbuat baik ke air minum sampai kita meminumnya. Kedua, kalau kita lagi lapar lalu makan, setelah makan kenyang, apakah nasi yang berbuat baik atau kita yang berbuat baik? Kalau diminum hilang hausnya, berarti air minum berbuat baik. Kalau nasi dimakan kenyang, hilang lapar, berarti dia yang berbuat baik. Itu untuk fisik. Nah, roh juga mengatakan begini, kan dahulu di rahim ibumu Allah masukkan saya ke dalam dirimu, lalu menjadikan kamu hidup. Berarti aku telah berbuat baik kepada. Tapi suatu saat, jika kita berpisah, kamu tinggal di kubur, di tanah, saya tinggal menanti di alam barzakh, yang adalah amal. Sementara yang disuruh mengabdi adalah kamu. Berarti ada hubungan timbal balik. Roh pernah berbuat kepada kita, tapi roh juga berharap kamu diciptakan oleh Allah untuk mengabdi. Jangan lari dari situ, supaya nanti kalau kita berpisah, kamu kembali ke tanah istirahat, saya menanti hari kebangkitan dalam kubur. Insya Allah, fama ba'dahu aisar. Hidupku akan senang, hidupku akan penuh kemudahan jika kamu bekali saya dengan amal. Kamu bekali saya dengan amal. Makanya Pak, hikmah sekali sebenarnya kalau mau direnungkan. Kenapa kalau kita puasa sahur dulu, baru imsak, baru buka. Nah, ternyata kita sahur untuk membekali tubuh, karena dia akan melakukan perjalanan, melakukan ibadah puasa selama 14 jam. Makanya imsak menahan sampai masuk berbuka. Jadi tidak apa-apa kita imsak menahan, tidak makan, tidak minum, karena sudah dibekali. Itu pun dibekali masih terasa lapar jam 11, jam 12, jam 1. Padahal sudah dibekali. Nah, bagaimana lagi kalau tidak dikasih bekal ini fisik, lalu dia akan menahan diri, tidak makan, tidak minum. Ternyata itu makna semua. Lalu bagaimana nanti perjalanan roh? Sebelum dia melakukan perjalanan, bekali dulu. Ternyata bekalnya adalah amal. Nah, kita ini melakukan perjalanan fisik, ini melakukan perjalanan dengan menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak ada masalah, karena sudah dibekali makanan di waktu sahur. Nah, ternyata waktu sahur itu gambaran dunia. Tapi Bapak Ibu, berapa lama orang sahur? Berapa lama kita makan kalau sahur? 5 menit. Berapa lama kita sahur? Paling 5 menit, 10 menit. Ternyata sahur kita duduk makan di waktu sahur itu gambaran dunia. Begitu singkatnya kita mengisi perut ini, membekali tubuh yang akan melakukan perjalanan puasa, menahan di waktu imsak sampai masuk berbuka. Singkat sekali kita bekali ini fisik. Dan kalau kita pikir, Pak, seberapa banyak mau dibekali? Berapa piring tadi, Pak? 6. Berapa piring tadi bekali perutnya ini untuk perjalanan fisik puasa menahan tidak makan? Paling 1. Saya, Pak, tinggalkan takaran hanya 3 suap nasi. Jam 3 saya mau ambil nasi, ikan sedikit, minum, bawa air di jalan, sambil jalan mobil, sambil minum sampai sini. Masih mengaji, saya tinggal istirahat mobil, tidur sedikit. Hanya berapa suap. Dan hampir setiap hari begitu, karena tiap subuh ke Makassar cara subuh. Ternyata sahur itu gambaran hidup. Ternyata sahur itu maknanya ibarat dunia. Nah, jadi mau dibekali dengan amal, mau berapa lama kita mau bekali? Perut saja ini mau dibekali, karena mau menahan diri, tidak makan, tidak minum, mau puasa. Nah, 5 menit saja dikasih bekal, 10 menit dikasih bekal. Makanya
Dan tidak bisa juga dipaksakan 6 piring, 10 piring segala macam. Allah batasi ini perut. Karena kapan kita beri dia makan begitu banyak, kita akan menderita sendiri. Maka diberi dia bekal sesuai dengan porsinya. Kapan melebihi porsinya Pak, menderita sendiri. Untuk kalau bisa sholat subuh, untuk kalau jadi puasa. Kalau dikasih bekal melebihi dari porsinya. Tapi kalau roh mau dibekali, Allah tidak batasi. Makanya bahasanya begini kalau Allah, kalau urusan duniamu biar aku yang kasih bagian. Tapi kalau untuk urusan akhiratmu tentang rohmu, kamu sendiri yang ambil bagian. Seberapa pun bagian yang kamu ambil, rohmu tidak akan pernah merasa kenyang. Itu bedanya fisik sama roh. Kalau bahasanya Imam Al-Ghazali, kalau kita masih hidup ini, kalau masih hidup, beliau mengatakan, kan ceritanya begini Pak, tubuh ini tugasnya melakukan, kalbu ini butuh. Artinya ibadah yang kita lakukan adalah kewajibannya tubuh, tapi bagi kalbu makanannya, bagi ruh kebutuhannya. Jadi dia bertingkat-tingkat. Tubuh yang melakukan, tapi makanannya hati, kalbu. Yang kedua, tubuh yang melakukan, tetapi kebutuhannya ruh. Ternyata perumpamaannya kalau ini kalbu, tadi misalnya kita melakukan kebaikan adalah tugasnya tubuh, tapi makanannya kalbu. Nah, ternyata makanannya kalbu. Kalbu ini kata Imam Al-Ghazali, luasnya itu lebih luas daripada laut, dalamnya itu lebih dalam daripada laut. Maksudnya tidak ada yang bisa mengetahui seberapa luasnya dan seberapa dalamnya. Itulah kalbu. Jadi kalau kita melakukan kebaikan sebanyak apapun itu, beliau mengatakan hatimu tidak akan pernah merasa kenyang. Sementara ibadah yang kita lakukan yang begitu banyak, Ruh juga mengatakan sebanyak apapun aku pun tidak pernah merasa kenyang. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kenapa Allah kasih ini tubuh sehat, dikasih ini tubuh kekuatan, supaya dua-dua ini bisa kita fungsikan, dikasih makanan, terus dipahami bahwa ini rohku juga butuh amal kebaikan. Jadi semoga Bapak Ibu hidup ini betul-betul bisa dimaksimalkan, dimanfaatkan betul-betul untuk memberi makan ini sepanjang hidup kita. Karena suatu saat kalau kita meninggal, berakhir sudah. Bahkan ulama bertanya begini, kalau seseorang sudah meninggal, di mana keislamannya, di mana keimanannya, itu hilang seiring berangkatnya roh. Kalau sekarang kita mengatakan la ilaha illallah, kalau sudah meninggal bertanya, di mana keislaman di lisannya? Kalau hari ini kita beriman, di hati kita tidak ada iman, setelah meninggal boleh bertanya, di mana keimanannya? Seiring berangkatnya roh. Ternyata yang abadi Islam itu roh yang meninggalkan tubuhmu, yang abadi beriman itu adalah roh yang meninggalkan tubuhmu. Seakan-akan mengatakan, biarkan keislamanmu ikut sama dia, biar dia yang membawanya, karena dia yang abadi. Keimananmu yang selama ini ditaruh di hatimu, biar dia yang bawa, biar dia yang abadi beriman kepada Allah. Kamu sudah selesai, sudah. Nah, terima kasih Bapak Ibu, semoga ini bermanfaat. Intinya ceramah kita ini, Ramadan ini adalah pembelajaran buat kita semua. Allah ingin supaya kita belajar khusus tentang dunia. Satu lagi terakhir Pak, berapa lama orang buka puasa sampai kenyang? Beda kalau sahur membekali, beda kalau berbuka. Mana lebih semangat makan, di saat sahur atau di saat berbuka? Di saat berbuka, karena dalam keadaan lapar. Tapi kalau di saat sahur, kadang kita malas. Nah, itulah gambaran dunia, gambaran orang-orang yang beriman yang dijangkiti sifat malas. Masuk ke dalam masjid tidak ada tahiyatul masjidnya, padahal ada kesempatan, malas. Ada kesempatan sholat sunnah sebelum subuh, tidak mau, malas. Itu gambaran sahur. Tapi di saat kita lapar, baru semangat.
Sama nanti di akhir itu juga gambarannya. Kenapa aku mau kembali ke dunia? Ya Tuhanku, kembalikan saya ke dunia. Saya mau kembali ke dunia berbuat baik. Itu gambaran bahwa ruh itu lapar. Itu gambaran perumpamaan bahwa ruh itu lapar. Karena kita di dunia kalau perut betul-betul lapar, enak makan, bahkan gila-gila makan. Tapi kalau sahur tidak. Nah itulah orang yang menyia-nyiakan hidupnya. Lebih besar rasa malasnya. Nanti dia betul-betul merasa enak makan kalau lapar. Seakan-akan nanti di akhir kalau ruh sudah merasakan inilah ganjarannya kalau di dunia apa yang aku butuhkan tidak kamu bekali saya. Sekarang saya lapar amal kebaikanmu. Sekarang saya lapar bekal yang kau siapkan untukku. Kembalikan saya ke dunia. Saya lapar. Bukan lapar makanan, tapi lapar amal kebaikan. Jadi intinya Bapak Ibu, kalau kita mau merenung, jangan biarkan roh ini lapar di akhirat. Jangan biarkan kamu ini lapar. Kasih makan dia. Dan hanya ini tubuh yang melakukannya. Tidak ada yang lain. Tidak mungkin tubuh orang lain yang bikin hati ini makan. Tidak mungkin tubuh orang lain yang memberikan bekal kepada roh kita. Dahulu kita ini diciptakan Allah dalam perut ibu. Allah kita dikasih juga roh sama Allah. Pas kita lahir, diri kita juga, roh juga di dalam. Hidup sekarang, kita ini hidup, masih itu juga roh. Suatu saat kalau kita mati, masih itu juga yang berpisah. Datang di alam kubur, masih itu lagi yang hidup di alam kubur. Bangkit di hari kiamat, masih kita lagi yang dibangkitkan oleh Allah. Artinya, kita yang di sini, kita yang di rahim, kita yang di akhirat. Maka kesimpulan Allah begini, fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah. Maka berusahalah sepanjang hidupmu senang di dua alam, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Dan tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan dua hal ini, senang di dunia, bahagia di akhirat. Satu saja, Ali Imran 102. Jawabannya di situ. Beriman, Islam, takwa. Beriman, Islam, takwa. Artinya Allah bilang begini. Kalau kamu takwa artinya tak patuh, ikhlas. Misalnya tadi soal subuh, masuk tahiyatul masjid dia lakukan patuh, masuk salat sunnah subuh dia lakukan patuh, masuk salat subuh dia lakukan patuh. Siapa yang patuh melakukan perintah wajib atau sunnah, berarti dua yang dia rawat keimanannya, dia rawat keislamannya. Jadi orang yang patuh itu merawat keimanannya dan merawat keislamannya. Kedua, dia ikhlas meninggalkan larangan. Ternyata Bapak Ibu, sesusah-susahnya patuh, maka jauh lebih susah ikhlas. Karena lebih susah meninggalkan larangan ketimbang melakukan perintah. Lebih susah meninggalkan larangan daripada melakukan perintah. Jadi hakikatnya orang yang melakukan perintah kalau sudah bisa meninggalkan larangan, bukanlah orang yang melakukan perintah kalau belum mampu meninggalkan larangan. Seakan-akan bahasanya kasar. Tidak ada nilainya kebaikan kamu lakukan sepanjang tidak mampu meninggalkan larangan. Tidak ada nilainya sholatmu sepanjang tidak bisa mencegah kamu dari larangan yang kamu lakukan. Ternyata sholat ini adalah dinding pemisah antara kita dengan segala keburukan-keburukan yang dilarang oleh Allah. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga hari ini hari terakhir hanya untuk bulan ini, dan itu perpisahan yang sementara saja. Allah akan pertemukan kita insyaallah dengan Ramadan yang baru insyaallah. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang jelas, mungkin bisa kita sama-sama perjelas. Dan paling penting, kasihani ini hati kalbu kita, kasihani ini roh kita. Jangan biarkan dia lapar di sana dengan amal kebaikan. Lakukanlah sekarang sebanyak-banyaknya, mumpun masih sehat, mumpun masih hidup. Karena ada masanya, bukan Ramadan yang berlalu, yang habis masanya, tapi suatu saat giliran kita yang akan habis masanya. Makasih banyak. Hadanallah wa jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah pertanyaan yang sampai Ada yang ingin ditanyakan, Bapak sekalian?
Ramadan, 30 hari 30 subuh kita duduk di masjid ini sampai masuk waktu syuruk, yang seperti kami sampaikan kemarin. Sebelumnya ada pertanyaan, kalau penyampaian dari Pak Ketua.